Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Mara, NPM 19170501006, kelas B, akan menjelaskan tentang pengantar teori komputasi. Di sini pembahasannya ada 3, yaitu teori komputasi, bahasa reguler, dan operasi pada bahasa reguler. Nah, teori komputasi itu adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu ada teori komputasibilitas dan teori automata serta teori kompleksitas. Nah, untuk teori automata ini adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan automata, yaitu grammar. Lalu, teori komputabilitas ini bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Lalu untuk teori kompleksitas, itu bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, untuk model komputasi di sini ada 3, yaitu final state automata atau final state machine, lalu ada push down automata, dan ada mesin Turing atau Turing machine. Nah, untuk FSA atau final state automata, atau juga bisa disebut final state machine atau FSM, itu dapat berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. Nah, final state machine yang tidak mengeluarkan output ini dikenal sebagai final state automata. Nah, secara formal, FSA dapat didefinisikan sebagai tupel 5. K, VT, M, SZ, di mana K itu himpunan hingga stata, VT itu himpunan hingga simbol input atau alfabet, M itu fungsi transisi atau bentuk tabel, S itu stata awal, Z itu himpunan stata penerima. Nah, di sini jenis final state automata itu ada 2, yaitu deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA. Nah, untuk push down automata atau PDA itu adalah mesin automata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau last in first out untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memory stack. Nah, sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tupel, yaitu key himpunan state, lalu ada sigma untuk himpunan simbol input, T untuk simbol stack, lalu ada delta yaitu fungsi transisi, S state awal, F state akhir, dan Z itu top of stack. Nah, untuk mesin Turing, itu adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Nah, di bidang computing ini terbagi menjadi 5, yaitu computer science, yang fokus pada kajian aspek teoritis dan algoritmis hingga aplikasinya. Lalu ada information system, fokus pada pengintegrasian solusi teknologi informasi dan proses bisnis untuk mempertemukan kebutuhan informasi bisnis atau enterprise. Lalu ada information technology, fokus pada penggunaan teknologi komputer untuk mempertemukan kebutuhan bisnis, pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan organisasi lainnya. Lalu ada software engineering. Di sini fokus pada pengembangan atau analisis desain, implementasi dan testing, pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis dan terstruktur. Lalu ada computer engineering, di sini fokus pada desain, konstruksi komputer atau sistem berbasis komputer. Lalu di sini ada bahasa reguler. Bahasa reguler itu adalah penyusun ekspresi reguler atau ER. Bahasa dikatakan reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Penerapan ekspresi reguler misalnya 1. Pencarian searching untuk karakter string pada suatu file, biasanya ada pada text editor. Dan yang kedua, pada kompilator ER diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal. Di sini simbol ekspresinya sebagai berikut. Nah, di sini ada operasi bahasa reguler, di sini ada urutan prioritas. Nah, urutan prioritasnya itu yang pertama ada operator asterisk.
yaitu bentuk bintang seperti ini. Lalu ada operator concatenation, yaitu titik seperti ini, dan concatenation bersifat asosiatif sehingga 012 dapat dikelompokkan menjadi dalam kurung 012. Lalu untuk yang terakhir ada operator plus atau union yang bersifat asosiatif. Nah, contohnya itu ekspresi 01 kali tambah 1 dikelompokkan menjadi 0, 1 bintang, tutup kurung, plus 1. Lalu di sini ada operasi bahasa reguler. Di sini bahasa yang dibangkitkan oleh ekspresi reguler menggunakan simbol yaitu L dalam kurung R, atau R adalah ER. Di sini contohnya itu misalnya R sama dengan AB union A, lalu ada bintang. Nah, pengoperasiannya itu adalah L dalam kurung AB union A bintang sama dengan L AB union A bintang. Nah, sama dengan L AB union LA bintang, di sini sama dengan LA LB plus LA bintang. Nah, di sini mendapatkan hasil himpunannya yaitu A, B, dan A bintang. Nah, ini adalah seperti ini caranya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.